Ketika seseorang mendapatkan gaji besar, apakah otomatis ia akan menjadi kaya? Tidak selalu, bahkan sangat sering tidak. Inilah pelajaran awal yang Robert kecil pelajari dari sosok ayah kaya, pelajaran yang tampak sederhana, namun sangat mendalam. Sebagian besar masyarakat telah ditanamkan keyakinan sejak dini bahwa kunci menuju kekayaan adalah bekerja keras, sekolah tinggi-tinggi, mendapat nilai bagus, dan akhirnya memperoleh pekerjaan dengan gaji tinggi. Begitu kita berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut, maka kita akan hidup makmur. Begitulah narasi yang ditanamkan oleh sistem, sekolah, dan lingkungan sosial. Namun kenyataannya, banyak orang dengan gaji besar justru hidup dalam tekanan keuangan yang konstan. Mereka memiliki rumah besar, tapi belum lunas. Mereka mengendarai mobil mewah, tapi dengan cicilan 5 tahun. Mereka tampak mapan dari luar, tapi tagihan kartu kredit menumpuk di dalam. Mereka punya gelar akademik, jabatan penting, dan status sosial, tapi tidak memiliki kebebasan finansial yang sesungguhnya. Ayah kaya menekankan pada Robert, masalahnya bukan pada berapa banyak uang yang kamu hasilkan. Masalahnya adalah pada seberapa banyak uang yang bisa kamu simpan, dan bagaimana kamu mengaturnya. Orang bisa menghasilkan miliaran, tapi kalau mereka tak bisa mengatur, uang itu akan lenyap. Untuk memahami ini, bayangkan dua orang dengan penghasilan yang sama besar, 20 juta rupiah per bulan. Orang pertama, setiap bulan, ia menyisihkan 30% dari gajinya untuk diinvestasikan dalam aset produktif seperti reksadana, saham, atau properti kecil yang disewakan. Ia hidup sederhana, memiliki perencanaan keuangan, dan tidak mudah tergoda gaya hidup konsumtif. Ia belajar terus tentang uang dan memperlakukan uang sebagai alat kerja. Orang kedua, ia juga memiliki penghasilan 20 juta rupiah per bulan, tapi setiap rupiah digunakan untuk menunjang gaya hidup, cicilan mobil baru, makan di restoran mahal, liburan mewah dengan kartu kredit, gadget terbaru, dan pakaian bermerek. Ia tidak punya tabungan darurat, tidak tahu apa itu aset, dan tidak peduli dengan investasi. Ia hanya bekerja keras untuk membayar tagihan setiap bulan. 5 tahun kemudian, siapa yang lebih kaya? Jawabannya tentu jelas, orang pertama. Karena kekayaan bukan hanya soal berapa banyak yang dihasilkan, tapi berapa banyak yang ditumbuhkan dan disimpan dalam bentuk aset yang menghasilkan. Orang miskin berpikir seperti ini, kalau saja aku punya gaji lebih tinggi, semua akan baik-baik saja. Kalau aku punya 100 juta rupiah, aku bisa membeli ini dan itu. Tapi orang kaya berpikir berbeda. Bagaimana aku bisa menggunakan uang ini untuk membeli aset, bukan barang? Bagaimana caranya uang ini bisa menghasilkan uang lagi untukku? Inilah perbedaan paling mendasar. Robert mengingat salah satu momen saat dia mengeluh pada ayah kaya, mengatakan bahwa gajinya tidak cukup. Ayah kaya menjawab dengan tegas, "Itu bukan soal cukup atau tidak cukup. Itu soal bagaimana kamu menggunakan uang itu." Orang miskin selalu berkata, "Aku tidak mampu." Orang kaya bertanya, "Bagaimana aku bisa membelinya tanpa merusak arus kas?" Ini bukan permainan angka, tapi permainan pola pikir. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jebakan kenaikan gaji. Ketika seseorang mulai mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, maka ekspektasi hidupnya juga meningkat. Ia merasa pantas untuk membeli mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih besar, dan makan malam di tempat yang lebih mahal. Perlahan-lahan, gaya hidupnya menyesuaikan diri dengan pendapatan barunya. Maka lahirlah istilah lifestyle inflation, pengeluaran naik seiring pendapatan, hingga tabungan dan investasi tetap nol. Ayah kaya menyebut ini sebagai rat race, perlombaan tak berujung yang membuat seseorang terus bekerja hanya untuk membiayai gaya hidupnya. Setiap gajian habis untuk membayar cicilan, kartu kredit, dan biaya hidup konsumtif, tanpa ada sisa untuk investasi. Dan yang lebih menakutkan, orang-orang ini tidak sadar bahwa mereka terperangkap. Mereka merasa sukses karena mereka punya barang-barang mahal, padahal secara keuangan mereka rapuh. Banyak orang memenangkan lotre dan menjadi miliarder dalam semalam. Tapi statistik menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 5 tahun, sebagian besar dari mereka bangkrut. Kenapa? Karena uang tanpa literasi keuangan hanya akan lewat seperti angin. Tidak peduli seberapa besar jumlahnya. Robert belajar dari ayah kaya bahwa banyak atlet profesional, musisi, aktor, atau pemenang hadiah besar justru kehilangan semua kekayaan mereka dalam waktu singkat karena tidak tahu cara mengelola uang, tidak tahu mana aset, mana liabilitas, tidak punya perencanaan jangka panjang,
tidak tahu cara membangun pendapatan pasif. Itulah sebabnya ayah kaya berkata, kalau kamu tidak belajar mengelola uang saat kamu punya sedikit, kamu tidak akan sanggup mengelola ketika kamu punya banyak. Ada sebuah kutipan menarik, uang tidak mengubahmu, ia hanya memperbesar siapa kamu sebenarnya. Artinya, jika kamu bijak, uang akan membuatmu lebih bijak. Tapi jika kamu sembrono, uang hanya akan memperbesar kesembronoanmu. Jika kamu disiplin saat hanya punya 1 juta rupiah, maka kamu akan disiplin saat punya 100 juta rupiah. Tapi jika kamu tidak pernah belajar menabung, mencatat, dan berinvestasi, maka saat kamu punya lebih, kamu hanya akan membakar lebih cepat. Inilah kebenaran yang disembunyikan dari banyak orang. Jadi, pelajaran pertama yang harus dipahami sebelum berbicara tentang investasi, bisnis, atau kekayaan besar adalah ini. Uang tidak membuatmu kaya. Pengetahuan, disiplin, dan pola pikirlah yang membuatmu kaya. Dan itu dimulai dengan satu keputusan kecil. Untuk berhenti mengejar gaji semata, dan mulai belajar bagaimana uang bekerja. Ayah kaya menanamkan pemikiran ini pada Robert dengan penuh kesabaran. Karena ia tahu, jika anak itu bisa memahami esensi ini di usia muda, ia akan lebih kaya daripada siapapun yang bergaji tinggi tapi tak punya pemahaman keuangan. Kita hidup di dunia di mana pendidikan formal dianggap sebagai puncak peradaban. Anak-anak didorong untuk mendapat nilai sempurna, mengejar gelar akademis, dan menempuh jalur karir yang stabil. Tapi ada satu hal penting yang nyaris tak pernah diajarkan di sekolah. Bagaimana cara mengelola uang? Tak ada mata pelajaran bernama manajemen keuangan pribadi di tingkat SD atau SMP. Tidak ada ujian nasional tentang cara membedakan aset dan liabilitas. Bahkan saat kita masuk universitas pun, kita tidak pernah ditanya, apakah kamu tahu cara membaca laporan arus kas pribadimu? Robert Kiyosaki kecil menyadari ironi ini saat ia melihat dua figur ayah yang sangat berbeda. Ayah kandungnya, ayah miskin, seorang akademisi yang cerdas, dihormati, memiliki gelar PhD, dan jabatan strategis di sektor pendidikan. Tapi meskipun memiliki gaji yang cukup besar, ayah miskin selalu hidup dalam tekanan keuangan. Ia bekerja keras, namun merasa uang selalu tidak cukup. Ia percaya bahwa cara untuk maju dalam hidup adalah dengan sekolah setinggi-tingginya, lalu bekerja keras demi keamanan kerja. Ia membenci risiko, menghindari pembicaraan tentang uang, dan berpegang pada prinsip bahwa membicarakan uang itu serakah. Ayah kaya, ayah dari sahabatnya Mike, tidak menyelesaikan pendidikan tinggi, bahkan tidak lulus SMA. Tapi ia memiliki pemahaman mendalam tentang keuangan, bisnis, dan cara uang bekerja. Ia mengerti bagaimana uang bisa tumbuh jika ditanam pada tanah yang tepat, investasi, aset, dan pemahaman risiko yang terukur. Ia membangun kerajaan keuangannya dari bawah, bukan dari warisan, tapi dari kecerdasan keuangan yang ia bentuk sendiri. Ayah kaya mengajarkan satu hal mendasar kepada Robert kecil. Jika kamu ingin kaya dan bebas, kamu tidak cukup hanya jadi pintar secara akademik. Kamu harus melek finansial. Literasi keuangan itu bukan kemewahan. Itu fondasi hidup. Sistem pendidikan modern dirancang untuk mencetak para karyawan yang patuh. Dari awal kita diajarkan, belajarlah yang rajin, supaya dapat pekerjaan yang baik. Dapatkan gaji stabil, lalu beli rumah, mobil, dan pensiun tenang. Namun tidak ada yang mengajarkan cara membaca neraca keuangan pribadi, cara menggunakan uang sebagai alat pertumbuhan, cara membedakan kebutuhan dan keinginan, cara membangun pendapatan pasif. Pendidikan formal akan membawamu bertahan hidup, tapi literasi keuangan akan membawamu pada kebebasan. Ayah miskin percaya bahwa gelar adalah segalanya. Ia menganggap uang sebagai sesuatu yang harus dicari, bukan dikelola. Ia takut gagal, takut mengambil risiko, dan hidup dalam logika, jika kamu gagal, kamu akan kehilangan segalanya. Sebaliknya, ayah kaya berkata, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Pernahkah kamu melihat seseorang yang bekerja di perusahaan multinasional, gajinya 30 juta rupiah per bulan, tapi tetap pusing setiap akhir bulan? Atau mungkin seseorang yang mengelola warung sederhana tapi bisa liburan 2 kali setahun, punya tanah, dan hidup tenang? Kuncinya bukan pada seberapa banyak uang yang masuk, tapi seberapa baik kita memahami aliran uang tersebut. Melek finansial bukan berarti kamu harus menjadi akuntan, analis saham, atau punya gelar ekonomi. Melek finansial artinya, kamu tahu mana aset, mana liabilitas.
Kamu tahu apa yang membuat uang bertumbuh. Kamu bisa membedakan antara bekerja keras dan bekerja cerdas. Tanpa itu, sebanyak apapun penghasilanmu, kamu akan terus kehilangan uang dalam bentuk konsumsi, utang konsumtif, dan gaya hidup berlebihan. Robert menyaksikan langsung bagaimana ayah miskin, sosok yang sangat dihormati, tidak bisa membayar tagihan rumah ketika pensiun. Padahal sepanjang hidupnya ia bekerja keras. Ironis, bukan? Banyak orang di usia 60-an yang akhirnya kembali bekerja paruh waktu bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka tidak punya pilihan. Mereka tak punya tabungan, tidak punya aset, dan tergantung sepenuhnya pada pensiun atau anak-anak mereka. Orang bisa menjadi dokter, pengacara, atau profesor, tapi tetap miskin karena tidak pernah diajarkan literasi finansial. Inilah mengapa melek finansial adalah fondasi. Seperti rumah, tanpa fondasi yang kuat, semua yang dibangun di atasnya bisa roboh saat badai datang. Apa saja komponen dalam melek finansial? Ayah Kaya membagi melek finansial ke dalam 4 komponen utama, yang nanti dijelaskan lebih rinci di bagian berikutnya. Kemampuan membaca laporan keuangan, memahami arus kas, neraca, dan laporan laba rugi pribadi. Kemampuan mengelola aset dan liabilitas, tahu apa yang menambah uang dan apa yang justru menyedot uang dari dompet. Kemampuan memahami pasar dan investasi, tidak harus menjadi investor profesional, tapi tahu bagaimana peluang bekerja. Kemampuan hukum dan pajak, karena memahami struktur legal dan perpajakan membuatmu bisa menyimpan lebih banyak uang. Tanpa dasar ini, seseorang seperti membangun rumah di atas pasir. Ketika masalah datang, PHK, krisis, resesi, mereka akan runtuh lebih dulu. Robert juga menyadari bahwa melek finansial adalah cara pandang terhadap uang dan hidup. Contoh, orang yang melek finansial tidak melihat utang sebagai musuh, tapi sebagai alat. Ia tahu kapan utang bisa jadi leverage dan kapan jadi jerat. Orang melek finansial tidak takut kehilangan pekerjaan, karena ia tidak menggantungkan hidup sepenuhnya pada gaji. Orang melek finansial tidak iri pada gaya hidup orang lain, karena ia tahu kekayaan sejati tidak diukur dari mobil atau tas bermerek, tapi dari kebebasan memilih. Ilmu akademik tanpa literasi finansial sama dengan jalan menuju frustrasi. Inilah pelajaran paling menyakitkan bagi banyak orang berpendidikan tinggi. Sekolah membuatmu cerdas, tapi tidak menjamin kamu cerdas secara finansial. Ayah Kaya sering mengatakan, anak-anak pintar akademik bisa jadi dewasa yang miskin, kalau mereka tidak tahu bagaimana uang bekerja. Mereka bisa menyusun laporan riset setebal 300 halaman, tapi bingung membaca laporan arus kas pribadinya. Mereka bisa menghafal teori ekonomi makro, tapi tak tahu bagaimana menyusun anggaran bulanan. Literasi keuangan sama dengan kunci kebebasan. Bayangkan kamu bangun tidur, dan seluruh kebutuhanmu sudah ditanggung oleh aset yang kamu miliki. Bisnis, properti sewa, saham yang membayar dividen. Kamu bisa memilih bekerja, atau tidak bekerja. Kamu bisa memilih menulis buku, mengajar, jalan-jalan, atau fokus membesarkan anak. Kamu tidak hidup karena tekanan. Kamu hidup karena pilihan. Itulah tujuan akhir dari melek finansial, kebebasan. Dan kebebasan hanya bisa dibangun di atas fondasi yang kuat, bukan fondasi gelar, bukan pendapatan tinggi, tapi fondasi pengetahuan tentang bagaimana uang bekerja. Literasi finansial bukan soal menjadi orang kaya dalam semalam. Bukan soal menggandakan uang lewat trik cepat. Tapi tentang membangun fondasi yang tahan badai, tentang tahu kapan menahan diri, kapan mengambil risiko, dan tentang memilih masa depan, bukan menyerah pada nasib. Dalam setiap bangunan, fondasi menentukan apakah rumah itu akan tahan guncangan atau roboh saat badai datang. Demikian pula dalam dunia keuangan pribadi. Ayah Kaya mengajarkan kepada Robert bahwa membangun kekayaan tanpa fondasi literasi finansial sama saja seperti membangun istana di atas pasir. Dan fondasi itu, menurutnya, terdiri dari 4 pilar utama. 1. Memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Aset menaruh uang di kantongmu. Liabilitas mengambil uang dari kantongmu. Ayah Kaya, kedengarannya sederhana, tapi inilah kesalahan paling besar yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Banyak orang berpendidikan tinggi, punya gaji besar, dan hidup dengan status sosial tinggi, tapi tetap miskin secara struktural. Mereka percaya bahwa membeli rumah, mobil, atau barang mewah adalah bentuk investasi. Padahal faktanya, banyak dari yang mereka miliki adalah liabilitas yang disangka aset. Ayah Kaya mengajarkan definisi praktis.
Aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang. Liabilitas adalah segala sesuatu yang justru membutuhkan uang untuk dijaga, dirawat, atau dibayar. Contoh, rumah tempat tinggal bukan aset, karena tidak menghasilkan pendapatan dan malah menuntut biaya rutin seperti pajak, listrik, air, perawatan, asuransi, del. Rumah yang disewakan dan menghasilkan arus kas bulanan, itu aset. Mobil pribadi yang dipakai harian dan terus turun nilainya. Liabilitas, mobil yang disewakan atau digunakan dalam bisnis yang menghasilkan uang. Aset, kebanyakan orang jadi miskin karena membeli liabilitas dengan menyangka mereka membeli aset. Ilusi aset, ayah kaya memberi contoh konkret. Seorang karyawan muda baru saja mendapat promosi. Gajinya naik dari 10 juta rupiah menjadi 15 juta rupiah. Ia merasa pantas untuk naik kelas, ia ambil kredit mobil baru, lalu rumah yang lebih besar. Dalam waktu singkat, meski gaji meningkat, uang yang bisa ia simpan malah mengecil. Karena cicilan rumah naik, cicilan mobil muncul, pajak dan asuransi ikut naik. Biaya gaya hidup juga naik. Inilah jebakan kelas menengah. Mereka mengira sedang membangun kekayaan padahal hanya menumpuk kewajiban. 2. Mengetahui arus kas, cash flow. Memahami perbedaan aset dan liabilitas belum cukup. Kita juga harus memahami bagaimana uang mengalir. Karena dalam dunia nyata, bukan pendapatan besar yang membuat orang kaya, tapi arah dan pola arus kas mereka. Ayah kaya mengajarkan konsep cash flow sejak Robert masih remaja. Ia bahkan menggambarnya di atas kertas. Kotak pendapatan, kotak pengeluaran, kotak aset, kotak liabilitas. Kemudian ia menggambar panah, dari gaji masuk ke pendapatan, lalu ke pengeluaran dan cicilan. Itulah pola cash flow orang miskin dan kelas menengah. Orang miskin bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Dan itu tercermin dari arus kas mereka. 2. Pola arus kas. Pola arus kas orang miskin, kelas menengah. Gaji belanja kebutuhan pokok bayar cicilan rumah, motor, kartu kredit uang habis sebelum akhir bulan. Tidak ada aset, tidak ada pertumbuhan. Pola arus kas orang kaya. Pendapatan sebagian besar masuk ke aset-aset menghasilkan pendapatan-pendapatan pasif digunakan untuk hidup, sisa digunakan untuk membeli aset lagi. Robert mengingat saat ayah kaya berkata, "Setiap kali kamu menerima uang, kamu punya pilihan, membuatnya bekerja untukmu, atau membuangnya untuk membeli kesenangan sesaat." Arus kas bukan hanya tentang masuk dan keluar uang. Ia adalah cermin dari mindset seseorang. 3. Pajak dan hukum keuangan. Ayah kaya membuka mata Robert terhadap kenyataan lain yang jarang disadari. Sistem perpajakan dirancang untuk menghukum orang yang tidak mengerti hukum. Orang miskin dan kelas menengah membayar pajak paling besar. Orang kaya membayar paling sedikit, bukan karena mencuri, tapi karena mereka tahu aturan mainnya. Robert terkejut ketika pertama kali belajar bahwa perusahaan punya perlindungan hukum yang lebih kuat dari individu. Orang kaya tidak dibayar sebagai karyawan, melainkan sebagai pemilik aset, sehingga mereka bisa menulis pengeluaran mereka sebagai biaya operasional bisnis. Dalam banyak sistem perpajakan, individu membayar pajak dulu baru bisa memakai uangnya, sedangkan perusahaan menggunakan uangnya dulu, baru membayar pajak dari sisa bersih. Contoh nyata, bayangkan 2 orang, Budi bekerja sebagai karyawan, digaji 20 juta rupiah per bulan. Pajak dipotong langsung dari gaji. Sisanya untuk hidup. Sementara Santi memiliki PT kecil, yang menggaji dirinya sendiri dari perusahaannya. Ia bisa menulis makan malam bisnis, mobil, biaya internet, sewa kantor sebagai biaya usaha. Setelah semua itu dikurangkan, barulah ia dikenai pajak, dan jauh lebih kecil jumlahnya. Apakah ini ilegal? Tidak. Apakah ini adil? Itu bisa diperdebatkan. Tapi satu hal jelas, mereka yang mengerti hukum bisa bermain lebih efisien. Ayah kaya berkata, kalau kamu mau main dalam sistem ini, kamu harus ngerti aturan mainnya. Kalau enggak, kamu cuma jadi pion yang dipermainkan. 4. Investasi dan pasar. Bagian terakhir dari fondasi ini, dan juga yang paling menggetarkan bagi Robert, adalah mengenal dunia investasi dan pasar. Ayah kaya memperkenalkan ide bahwa uang yang diam itu mati. Uang harus berputar, harus bekerja, harus berkembang. Dan satu-satunya cara untuk membuat uang tumbuh secara eksponensial adalah dengan memahami investasi. Menabung hanya menyelamatkan uangmu dari hari ini, tapi investasi menyelamatkan hidupmu dari esok hari.
Jenis-jenis investasi yang diajarkan: properti, membeli rumah, ruko, atau tanah yang bisa menghasilkan uang sewa atau capital gain. Saham dan dividen, memiliki bagian dari perusahaan yang menghasilkan keuntungan pasif tiap tahun. Bisnis, baik sebagai pendiri, mitra, atau investor diam. Royalti, dari hak cipta, buku, musik, software. Instrumen keuangan lain seperti reksadana, obligasi, hingga logam mulia. Ayah kaya tidak mengajarkan mengejar keuntungan cepat. Ia mengajarkan pemahaman, apa itu risiko, bagaimana pasar bekerja, bagaimana mengelola kerugian, bagaimana menghindari penipuan. Robert belajar bahwa investasi bukan soal keberuntungan, tapi soal edukasi. Dan edukasi keuangan bisa dimulai dari hal kecil. Siklus keempat pilar, menyatu menjadi sistem. Keempat pilar ini tidak bisa dipelajari secara terpisah. Mereka saling melengkapi dan membentuk sistem. Tanpa tahu aset dan liabilitas, kamu akan salah membeli barang. Tanpa memahami arus kas, kamu tak tahu kemana uangmu pergi. Tanpa memahami hukum dan pajak, kamu akan membayar lebih dari yang seharusnya. Tanpa memahami investasi, uangmu hanya akan stagnan atau tergerus inflasi. Itulah sebabnya, bagi ayah kaya, literasi finansial bukan mata pelajaran, tapi cara hidup. Orang pintar tanpa literasi keuangan hanyalah pion yang disukai sistem. Tapi orang biasa yang melek finansial bisa jadi raja dalam sistem yang sama. Dan semuanya dimulai dengan 4 hal sederhana. Tahu apa itu aset, paham arus kas, mengerti hukum pajak, dan berani berinvestasi. Karena hidup bukan soal seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa cerdas kamu mengatur permainan. Ayah kaya berkata, kerja keras adalah baik. Tapi kerja keras selamanya, tanpa membangun aset, hanyalah kerja untuk orang lain. Tanda pisah. Pagi itu, Robert duduk bersama ayah kaya di halaman belakang rumah. Sang mentor sedang memegang secangkir kopi, memandangi sinar matahari pagi yang menembus dedaunan. Ia menunjuk ke sebuah pohon mangga yang tumbuh di sisi halaman. Lihat pohon itu. Ia tidak perlu bekerja setiap hari untuk menghasilkan buah. Ia hanya berdiri di sana, karena dulu seseorang menanamnya. Begitu pula dengan aset, nak. Aset adalah pohon yang kamu tanam sekarang, agar kelak kamu bisa hidup dari buahnya. Itulah cara ayah kaya menjelaskan konsep aset. Menurut ayah kaya, tujuan akhir dari literasi keuangan adalah membangun aset, alat, sistem, atau struktur yang menghasilkan uang, tanpa perlu keterlibatan aktif terus-menerus, dan bisa bertahan bahkan saat kamu berhenti bekerja. Aset adalah kebalikan dari gaji. Jika gaji menuntut waktu, tenaga, dan kehadiran fisikmu, maka aset adalah sistem yang bekerja tanpa kamu harus hadir. Gaji hanya memberi kamu rasa aman sementara. Aset memberi kamu kebebasan jangka panjang. Ayah kaya menyamakan aset dengan benih. Benih kecil itu tidak akan langsung menghasilkan buah. Ia butuh waktu, butuh perawatan, mungkin bertahun-tahun. Tapi saat ia tumbuh menjadi pohon, kamu akan menikmati hasilnya berkali-kali, bahkan tanpa bekerja lagi. Pekerja kantoran biasa akan terus bekerja dari usia 25 hingga 65. Tapi orang yang membangun aset dengan cerdas bisa pensiun pada usia 40, bahkan 30. Karena apa? Karena pohonnya sudah berbuah. Dalam konteks ayah kaya, aset adalah segala sesuatu yang menaruh uang ke dalam kantongmu secara rutin. Bukan sekali, bukan cuma saat dijual, tapi secara berkelanjutan. Contoh aset, dijelaskan lebih dalam. 1. Properti sewa, real estate income property. Robert belajar sejak remaja bahwa membeli rumah untuk ditinggali sendiri bukan investasi. Itu liabilitas. Tapi membeli rumah kecil, merenovasinya, dan menyewakannya kepada orang lain, itulah aset. Properti seperti ini bisa memberi pendapatan bulanan dari sewa, mengalami kenaikan nilai, capital gain, dari waktu ke waktu. Dapat diagunkan untuk membeli properti lain, menciptakan leverage berantai. Ayah kaya sendiri memiliki banyak rumah kontrakan kecil. Ia tidak tinggal di rumah besar di daerah elit. Ia tahu bahwa rumah besar bukan aset, ia hanya simbol status. Rumahmu tidak membuatmu kaya, tapi rumah orang lain yang kamu sewakan, itu bisa. 2. Saham dengan dividen. Membeli saham bukan sekadar membeli harga. Kamu sedang membeli bagian kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Ayah kaya mengajarkan bahwa saham yang baik adalah saham yang memberikan dividen rutin,
pendapatan pasif, bertumbuh nilainya secara stabil. Dikelola oleh perusahaan yang sehat secara fundamental. Ia tidak mengajarkan spekulasi jangka pendek. Ia mengajarkan pemilikan jangka panjang atas nilai. Contoh, memiliki 1000 lembar saham di perusahaan BUMN yang membagikan dividen tahunan bisa menghasilkan pendapatan pasif selama bertahun-tahun. Bahkan saat pasar turun, kamu tetap dapat dividen. Saham bukan permainan cepat kaya, tapi permainan memperbanyak mesin uang. 3. Bisnis yang bisa berjalan tanpa kamu. Banyak orang mengaku memiliki bisnis, padahal mereka tidak memiliki sistem. Mereka bekerja 12 jam sehari di toko, dan saat mereka sakit, toko tutup. Itu bukan aset, itu pekerjaan. Aset bisnis adalah sistem yang bisa tetap menghasilkan saat kamu tidak hadir. Contohnya, waralaba, franchise, yang dikelola manajer. Online shop dengan sistem dropship dan CS otomatis. Kursus online yang dijual lewat platform, tanpa harus mengajar tiap hari. Ayah kaya membangun bisnis yang bisa berjalan sendiri. Ia melatih karyawannya. Ia membuat shop dan sistem delegasi. Ia fokus pada bangunan sistem, bukan sekadar bekerja. Bisnis sejati adalah mesin. Kalau kamu harus hadir tiap hari, itu bukan bisnis. Itu pekerjaan yang kamu buat sendiri. 4. Royalti dan hak kekayaan intelektual. Ayah kaya juga memperkenalkan konsep aset kreatif. Kamu bisa menulis buku, menciptakan musik, membuat aplikasi, atau produk digital lainnya, lalu menjualnya berulang kali tanpa harus membuat ulang setiap kali. Contohnya, buku yang laku terjual terus setiap bulan, musik yang diputar di radio atau YouTube, plugin atau template digital yang dijual di marketplace. Royalti adalah aset tak terlihat, tapi dampaknya bisa sangat nyata. Robert bahkan mencontohkan penulis yang hidup nyaman dari royalti buku-bukunya, tanpa perlu kerja kantoran 1 hari pun dalam hidupnya. Aset tak harus fisik. Gagasan yang menghasilkan uang juga adalah aset. Setelah naik jabatan, banyak orang membeli mobil baru, liabilitas. Merenovasi rumah, liabilitas. Upgrade handphone, baju, lifestyle, liabilitas. Padahal, jika mereka menahan diri sedikit dan membeli 1 properti sewa, 1 saham blue chip, 1 ruko kecil, mereka sedang menanam pohon uang. Masalahnya, pohon tidak langsung berbuah, dan manusia modern tidak sabar. Itulah sebabnya kebanyakan orang tetap miskin meski gajinya naik. Tujuan dari membangun aset bukan kaya raya. Tujuan sejatinya adalah bebas. Bebas dari kekhawatiran gaji bulanan. Bebas dari tekanan bos dan lembur. Bebas dari siklus, kerja habis kerja lagi. Ketika asetmu menghasilkan 10 juta rupiah per bulan dan kebutuhanmu hanya 7 juta rupiah, kamu sudah bebas. Kebebasan tidak butuh miliaran. Ia hanya butuh kamu punya cukup aset yang menutupi kebutuhan hidupmu. Dan ini bisa dimulai sejak muda, dengan 1 keputusan. Mulai menanam pohon hari ini. Ayah kaya mengajarkan bahwa aset tidak harus 1 jenis. Kamu bisa punya sebidang tanah kecil di pinggir kota, beberapa lot saham blue chip, toko online dengan pendapatan mingguan, buku digital yang dijual di platform luar negeri. Semua ini, jika dikelola dengan bijak, bisa menjadi portofolio aset. Dan portofolio itulah yang menjadi orkestra pendapatan pasif, mengalun lembut, bahkan saat kamu tidur. Tanamlah pohon hari ini, walau buahnya baru muncul 5 tahun lagi. Karena 5 tahun akan lewat bagaimanapun. Pertanyaannya, saat 5 tahun itu berlalu, apakah kamu punya pohon? Ayah kaya tidak pernah mengajarkan Robert untuk menjadi pekerja terbaik di kantor. Ia mengajarkannya menjadi petani kekayaan. Menanam, menyiram, bersabar, menuai, dan semua itu dimulai dengan 1 kata, aset. Uang yang kamu hasilkan hari ini bisa kamu habiskan, atau kamu tanam. Karena dunia akan terus menuntut waktu dan tenaga darimu. Tapi jika kamu punya cukup aset, kamu bisa membeli kembali waktu itu. Dan waktu, sekali kamu miliki kembali, adalah bentuk kekayaan paling sejati. Ayah kaya berkata, semakin keras mereka berlari, semakin dalam mereka masuk ke dalam lubang. Bayangkan seekor tikus dalam roda putar. Ia berlari sekuat tenaga, bernapas memburu, mengejar sesuatu yang ia pikir ada di depan, mungkin keju, mungkin kebebasan. Tapi meski telah menguras seluruh tenaganya, ia tetap berada di tempat yang sama. Itulah yang dimaksud ayah kaya sebagai rat race, perlombaan tanpa ujung yang dijalani oleh jutaan orang setiap hari.
Kerja kemudian dapat gaji kemudian bayar tagihan dan terus ulangi lagi. Kebanyakan orang diajarkan sejak kecil. Belajarlah yang rajin, dapatkan nilai bagus, lulus dari universitas ternama, dapat pekerjaan bergaji tinggi, beli rumah, mobil, berkeluarga, pensiun setelah 30-40 tahun kerja. Itulah jalan hidup normal. Namun, ayah kaya menyebutnya sebagai jebakan sistemik. Sistem ini membuat seseorang merasa aman, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka terjebak dalam utang gaya hidup. Robert melihat banyak orang dewasa yang menjalani hidup seperti ini. Setiap gajian langsung habis. Kredit rumah 20 tahun. Kredit mobil 5 tahun. Limit kartu kredit penuh. Pekerjaan jadi beban, bukan pilihan. Tidak bisa pensiun karena tidak punya aset. Apa itu rat race? Menurut ayah kaya, rat race bukan hanya soal ekonomi. Ia adalah pola pikir yang membuat seseorang tidak pernah bebas secara finansial. Ciri-ciri orang yang terjebak dalam rat race: mengandalkan satu sumber penghasilan, gaji, meningkatkan pengeluaran setiap kali pendapatan naik, berutang untuk gaya hidup, bukan untuk aset, bekerja keras, tapi tidak pernah membangun aset, tidak tahu apa itu cash flow, aset, atau leverage, takut kehilangan pekerjaan, sehingga tidak pernah mengambil risiko membangun bisnis atau investasi. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam roda, karena semua orang di sekitar mereka juga melakukan hal yang sama. Mari kita lihat bagaimana siklus ini bekerja. Usia 22-25. Baru lulus kuliah, dapat pekerjaan pertama, gaji masih kecil, tapi semangat tinggi. Usia 26-30. Mulai naik gaji, ambil cicilan motor, lalu mobil, kredit gadget, cicilan KPR. Usia 30-40. Punya keluarga, biaya anak, sekolah, rumah lebih besar. Ambil asuransi, kartu kredit menumpuk. Usia 40-50. Puncak karir, gaji tinggi, tapi tidak bisa berhenti kerja. Cicilan masih ada, tidak punya aset pasif. Usia 50-60. Mulai lelah, tapi belum bisa pensiun. Biaya hidup masih tinggi. Anak kuliah, tabungan minim. Usia 60-70. Pensiun, penghasilan berhenti. Harus mengandalkan anak atau aset yang kecil. Dan pada akhirnya, siklus ini diwariskan. Anak-anak melihat orang tuanya lelah bekerja, tanpa kebebasan, lalu mengikuti pola yang sama. Tanpa sadar, rat race menjadi warisan lintas generasi. Mengapa penghasilan tinggi tidak menjamin bebas finansial? Ayah kaya menggarisbawahi bahwa penghasilan tinggi tidak sama dengan kekayaan. Karena, penghasilan adalah arus masuk. Kekayaan adalah apa yang tersisa dan tumbuh dari arus masuk itu. Jika kamu berpenghasilan 100 juta rupiah, tapi pengeluaranmu 95 juta rupiah, kamu tidak jauh berbeda dengan orang yang bergaji 10 juta rupiah dengan pengeluaran 9 juta rupiah. Yang membedakan hanyalah ukuran roda yang kamu putar. Tapi kamu tetap di dalamnya. Orang-orang membanggakan penghasilan mereka, tapi mereka tidak sadar bahwa kebebasan ditentukan bukan oleh seberapa banyak uang yang masuk, tapi oleh seberapa sedikit uang yang harus keluar untuk hidup. Ada tekanan sosial besar dalam sistem modern. Kalau kamu sukses, kamu harus kelihatan sukses. Kalau naik jabatan, harus ganti mobil. Kalau punya anak, harus punya rumah besar. Kalau liburan, harus keluar negeri dan dipamerkan. Orang bukan hanya mengejar kenyamanan, mereka mengejar pengakuan. Dan demi pengakuan itu, mereka berutang, bukan untuk aset, tapi untuk simbol status. Ayah kaya menyebut ini sebagai liabilitas sosial. Bukan hanya beban keuangan, tapi juga beban mental. Mengapa sistem menjaga agar roda terus berputar? Sistem ekonomi modern didesain agar orang konsumtif, bukan produktif. Berutang, bukan membangun aset. Menjadi pekerja, bukan pemilik. Coba perhatikan, kamu dibujuk mengambil kredit sejak awal kerja. Kamu dikirimi tawaran kartu kredit setiap tahun. Gaya hidup naik, tapi pendidikan finansial tidak. Pendidikan formal mengajarkan kamu cara bekerja untuk sistem. Tapi pendidikan finansial mengajarkan kamu cara keluar dari sistem. Contoh nyata, 2 orang, 2 jalan. 1. Tony, gaji 25 juta rupiah per bulan. Kredit rumah besar, mobil mewah cicilan, liburan tiap tahun, semua dari utang. Tidak punya tabungan,
Tidak punya aset produktif. Tiap bulan menunggu tanggal gajian. 2. Dita, gaji 15 juta rupiah per bulan. Hidup sederhana, sisihkan 30% untuk investasi properti dan reksadana. Beli rumah kecil, bukan rumah besar. Punya 2 kos-kosan kecil yang memberi 3 juta rupiah bulan. Di usia 35, punya aset yang menutupi kebutuhan hidup. Siapa yang lebih kaya secara nyata? Bukan mereka yang kelihatan sukses, tapi mereka yang punya kendali atas waktu dan pilihan. Ayah kaya memberi peta jalan keluar dari siklus ini. Sadari kamu sedang dalam rat race. Kesadaran adalah langkah pertama. Selama kamu merasa ini normal, kamu tidak akan berubah. Kurangi liabilitas dan gaya hidup impulsif. Tunda kesenangan. Jangan beli rumah besar dulu. Jangan beli mobil baru tiap 5 tahun. Prioritaskan cash flow. Bangun aset dari kecil. Mulai dari reksadana, saham dividen, bisnis kecil, properti kontrakan. Jangan menunggu punya banyak uang dulu. Tingkatkan literasi finansialmu terus-menerus. Baca buku, belajar laporan keuangan, belajar perpajakan, belajar cara kerja bisnis dan investasi. Bangun penghasilan pasif sebanyak-banyaknya. Targetnya bukan jadi kaya raya, tapi bebas secara waktu dan pilihan. Ketika pendapatan pasifmu lebih besar dari pengeluaranmu, kamu sudah keluar dari roda. Tikus dalam roda tak pernah tahu bahwa ada pintu keluar, karena semua orang di sekitarnya juga berlari. Tapi kamu bukan tikus, kamu manusia, dan manusia bisa memilih untuk berhenti, berpikir, dan membangun jalan keluar sendiri. Caranya, bangun aset, kelola uang, belajar literasi finansial, karena kebebasan adalah hakmu, bukan hadiah dari sistem.